menunggu orang yang dicintainya melamar dia atau menerima lamaran orang yang mencintainya. Itu kita gabung aja, tapi orang tua pengen aja kan aku bahas. Kalau saya sih pribadi, terlepas dari berbagai macam alasannya, silakan hajar, oke, ayo gas gitu, asal tandang dutan Kalau misalkan udah nikah kan mau gaya apapun gitu kan. gaya cek tukang foto teh komersial aja. Masalah itu di kitab apa ya? Wajah kitab Afgan, saya ngomongin kitab Gak tahu kitab apa yang ngejelasin emang tentang ya apa sih yang itu pernikahan ya. Kalau di PAI mah ada, di PAI ada tentang bab pernikahan. Kalau di kitab mah bab apa ya, tentang apa, keintiman. Tahu aku itu pokoknya ada lah, aku pernah denger soalnya di dulu tuh dijelasin sama saya, pokoknya pas pesantren. oh ada apa aja Alhamdulillah cuma sebentar sih, berapa tahun? selama SMA kayaknya. Berarti 3 tahun. Kurang lebih segitu. Tapi udah Santri. asa jeung santri wae teh panggil teh kamar jeung si Ari santri. Cuman kalau aku mau gimana ya, tujuan ngaji itu bukan aku pengen ngejelasin ke orang ya, kalau bisa mah yang ngejelasin gitu. Cuman aku pengen aku heula gitu kan, asal aku tahu buat diri sendiri kan. Kadang-kadang kan yang misalnya tuh pengen jadi ustaz gini gitu kan, tapi tujuan aku bukan itu. Aku pengen tahu dan aku pengen mempelajari untuk diri aku sendiri. Kalau misalkan aku bisa berbagi ke orang lain ya lebih bagus. Oke. 2 tahun ya. Malah kapnya mana dia punya kitab kuningnya keren. Ya berarti udah yang minimal gambaran pernikahan teh sudah dijelasin sama kita. Nah gitu, ada emang ada kan sebenarnya di Quran juga apapun gitu kan. Emang ada dari awal sampai akhir udah dijelasin di Al-Quran. Ada. Ya makanya Allah nyebutin di Quran ada itu semua, ada pahalanya. Emang ada di Quran kok ditulis dengan jelas mungkin seperti itu. Ada dosa juga kan? Iya. Kan tadi sebelum itu kan harus bakal dijelasin kan hak dan kewajiban seorang istri, hak kewajiban seorang suami harus apa gitu. Berarti nikah teh ibadah yang kalau yang ini yang jariah ini dia Meskipun udah meninggal ya? dia meninggal pun tetap aja ngalir pahala. Kayak tadi wakaf ya misalkan. Mungkin aku itu dengarnya salah satunya, bukan ibadah yang paling lama nikah gitu. Mungkin itu adalah salah satunya dari ibadah terlama itu adalah nikah misalkan. Kan ada yang lain juga kan, yang paling lama itu kan ada wakaf juga, sedekah jariah kan. Ya. Kita ngewakafin tanah buat dibikin masjid misalnya. Selama masjid itu berdiri dipakai, walaupun yang ngewakafinnya udah meninggal tetap Ngalir. tapi panjang lama sampai kiamat. Mungkin kalau misalkan gak dirobohin sih masjidnya kan kadang-kadang sekarang mah ada kan yang Nah kayak gitu. makanya kalau kita wakaf itu ya harus benar-benar intinya perjanjian segala macam. Tapi dan tetap aja sih kalau misalkan ya kan kita udah ngeluarin sedekah. Iya. Ngomongin pahala. Ngomongin pahala. Dari hujan jadi ke pahala ya, masya Allah. So ingat dosa. Bagus. Iya, bagus sebenarnya harus ingat dosa. Kita tuh harus ingat dosa, jangan mengingat kebaikan. Kita itu harus ingat kesalahan, jangan mengingat ya kebaikan lagi. Biar apa? Biar tobat. Iya, terus kalau misalkan ibadah juga ingatnya besok tuh kita mau meninggal. Benar. Iya, kalau misalkan di sholat nih, aduh, can sholat, kudu ingat besok teh bawa orang teh bawa krek saja mainan orang teh apa kan gitu kan, bener gak? Kalau katanya kalau ibadah
ingatnya harus besok tuh kita meninggal katanya gitu. Ya beda lagi kalau misalkan ngomongin masa depan, kalau ibadah ini niatnya gitu, kalau pengen ya pengen apa sih, pengen gitu. Serius ibadah. Jadi kapan Apa ya, ibadah yang lama? insya Allah jawabnya Oh, secepat. Pengen cepet-cepet berarti ya? Oh, secepat. pengen cepet-cepet enggak, pengen lama-lama enggak, cuman ya ini lebih baik kita menunggu lama tapi akhirnya kita langsung bahagia daripada kita buru-buru tapi dengan orang yang salah, yang akhir-akhirnya kan nanti kita yang ada kecewa, nangis gitu kan, apalagi cewek. Ya kalau aku mah lebih baik menunggu lama tapi dengan orang yang emang kita cintai, yang orang kita harapkan, lebih baik kita nunggu. Kalau aku katanya gini sih, perempuan itu bisa nunggu 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai lebih dari itu, tapi kita balik lagi ke lelakinya. Penantian itu akan berakhir gimana, akan berakhir sia-sia atau tidak, gitu sih sebenarnya. Karena perempuan itu butuh diyakinin, butuh kepastian lah intinya gitu kan gitu. Nah, laki-laki kita ini. Jadi dia tuh nggak cuma satu kali gitu diyakinin itu, sebenarnya dia udah tahu misalkan ya seseorang itu, aku mau serius sama kamu gini. Nah, udah benar niatnya dari cowok, tapi cewek itu karena butuh dipastikannya beberapa kali, kan dia nggak percaya sama kalian para cowok ya, dia tuh butuh banyak diyakinkan, banyak nunjukin perasaannya bahwa dia tuh benar serius sama kita gitu. Emang sih kalau jadi nanti makanya ya gitu, pokoknya kalau cewek itu bisa sampai menunggu beberapa tahun, tapi sih ada mungkin gimana ya, kebanyakan cewek bisa nunggu segitu. Tapi kalau misalkan cewek udah nunggu tapi masih disia-siain, pasti dia ngambil jalan keluar gitu, siapapun yang datang nanti ya gitu. Karena setelah umur dewasa, cewek itu 2 pilihan, diberatkan dengan 2 pilihan: menunggu orang yang dicintainya melamar dia, atau menerima lamaran orang yang mencintainya. Oh, pilih mana? Kalau aku menunggu sih. Aku mah nunggu orang yang aku cintai melamar gitu. Berapa kayak? Gimana? Enggak. Ya mudah-mudahan dia nonton. Iya. Dia siapa? Tahu. Aku juga tadi udah bilang kan, aku mah lebih baik nunggu lama tapi dengan orang yang pasti, yang benar-benar sayang sama aku, saling menyayangi lah intinya. Udah percuma kita nikah, bukan aku udah ngerasainnya, cuman aku ngeliat dari orang lain lah intinya gitu, dari keluarga aku sendiri yang menyaksikan aku sendiri gitu kan. Pada akhirnya kadang-kadang ada perjodohan gitu kan, gini-gini akhir-akhirnya cerai, akhir-akhirnya nggak sehati, nggak sepemikiran mungkin gitu kan, saling egois kayak itu, mungkin belum saling memahami. Tapi kan kalau dengan orang yang kita cintai, setidaknya ya saling mencintai, bukan mencintai ya, bukan orang yang kita cintai tapi saling mencintai gitu kan. Karena di sebuah pernikahan kan menyatukan hati, jadi harus saling mencintai, harus saling menyayangi, gak cuma menyatukan antara kamu dan aku, tapi kan keluarga juga, benar gak? Katanya ada yang bilang itu gampang asal kita niat. Emang sih sebenarnya mah, cuman kan kalau dipikir lagi ke sekarang kan kadang-kadang ya banyak pertimbangan logis, banyak pertimbangannya, inilah itulah. Sebenarnya nikah mah emang gampang sih sebenarnya mah, kan ada salah 5 tadi kan, gampang kalau ngomong doang mah, cuman kan persiapannya gak cuma hanya melibatkan aku dan kamu, tapi kan keluarga juga, bener gak? Kalau aku mau ngomongin hajat, meskipun kita gak mau hajat tapi orang tua pengen hajat dan aku bakal sok. Oh bener tuh, banyak cerita gitu. Iya, sok tetep sih gak sedikit kecilnya, meskipun modal dari kita sendiri, tetap aja keluarga pasti kan kasih sedikit banyaknya
gak mungkin sih kalau misalkan keluarga gak ikut andil di situ, pasti ikut andil lah gitu kan, karena orang voting. Iya, banyak cerita katanya si pasangan itu nggak mau resepsi, tetap aja keluarga. Nah, keluarga sih sebenarnya susah. Tapi ya kita harus hormati itu, Iya, keluarga dong, orang tua kita. tapi ya dengan cara berdiskusi lagi sih, baiknya kayak gimana, mungkin pemenang sorangan merenya gitu kan, udah urusan dua keluarga aja mungkin nanti tuh, mungkin ya dua keluarga mungkin, terus pihak cewek pihak cowok mungkin kan kumpul, mungkin bicarain lagi baiknya harus kayak gimana gitu kan, solusinya kayak gimana. Tapi kebanyakan mah sih kalau udah ngomong keluarga udah pasti kayak itu nanti hajat pasti ke semua salah, karena keluarga tuh mungkin kadang-kadang kan ada anaknya yang terakhir mungkin udah gitu kan, atau kadang-kadang kurang sih anak mimpi orang baru kira gue terus hajat entah ada yang itu kayak gitu, kebanyakan gitu sih. Kalau saya sih pribadi, terlepas dari berbagai macam alasan ya silakan hajat, oke hayu gas gitu, asal tong dangdutan. Gas atau gimana? Asal tong dangdutan. Tapi harus sama terhajat sih. Hajat Tapi lebih baik gak hajatan, gak resepsi gitu. oh itu hajat itu Gak usah lah. ya duitnya pakai modal, tapi kan kalau misalkan Pre-wedding, pre-wedding. Pre-wedding kan sebelum ya, Iya. sebelum wedding kan. Dengan nanti setelah. iya kalau setelah makan udah sah mau pegang ini pegang itu ya udah amat, udah isu-isu kan. Makanya kalau Apa pegang ini, pegang apa? ya pegang tangan apa-apa kayak gitu, Gayanya bebas. kayak ya kayak pelukan bukan kayak gitu gitu kan. Kalau misalkan udah nikah makan oke gitu kan, itu suami istri Iya. mau mempublikasikan seromantis mungkin juga gitu kan, kan udah suami istri gitu. Ya tergantung kepercayaan sih itu mah, Ah iya sih. tergantung mau gini mau gitu ya nggak ngomongin sih sebenarnya, itu cuma itu mah pendapat kita ya, pendapat aku gitu kan kayak gitu. Gimana ya, aku mah orangnya udah amatan mau gimana juga itu orang lain gitu kan, asal jangan orang lain sampai mengusik hidup aku baru. Nah, musik barusan. Musik apa? Musik yang memang sebelum nikah udah foto-foto Ya, gitu. bukan musik, aku mau ngomongin kayak itu terserah. Tapi lebih Terserah. baiknya aku juga gitu. Kan bebas kalau misalkan udah nikah kan mau gaya apapun gitu kan. Gaya Ini gaya pro-wedding, gaya Gaya apapun, fotonya. guys. Gaya Emang foto. suka gaya apa? Suka gaya? Udah tahu aku belum pernah pro-wedding. Kalau foto, Kalau foto. Ya apa ya? suka gaya yang serem-serem gitu. Nah, aku sukanya yang romantis. Candid. Terus aku suka candid. 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 Dinar candid. Ya candid. Kalau aku suka sih suka banget gitu candid, gaya-gaya candid kayak gitu. Tapi gimana ya kesannya tuh Natural. natural, Gak dibuat-buat. udah dibuat-buat kayak gitu. Tapi kan sekarang ada candid yang dibuat-buat. ada juga sih ada yang dibuat-buat, ada. Kalau aku sukanya yang natural gitu. Kalau aku jadi pengambilan foto tuh enggak harus ini, harus ini gitu kan, posisinya enggak gitu gitu. Terus Cek tukang foto teh masih